Yang keempat, nafsul mutmainnah namanya. Jadi sudah kita lewati. Yang pertama nafsul ammarah, kedua lawamah, ketiga mulhamah. Yang keempat nafsul mutmainnah. Maka perjalanan itu ma'allah, perjalanan orang yang sudah berada di nafsul mutmainnah itu adalah ma'allah, yakni serta Allah. Dan alamnya itu yaitu al-hakikatil Muhammadiyah. Jadi gawiannya ini sudah bujur-bujur mutabaah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hakikatul Muhammadiyah artinya betul-betul sudah ittiba, muttabi lah, muttabi. Orang ini sudah betul mengikut bagaimana Rasulullah beribadah. Dan di sini permulaan ma'rifahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Para aulia di mutmainnah inilah mereka dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala ma'rifahnya, mengenalnya dengan zat Allah dan af'al Allah dan sifat Allah dan asma Allah. Yaitu ibarat daripada zat Allah Ta'ala. Ibarat dan sifatnya Allah. Dan martabat ini adalah martabat ta'yinul awal. Dan yaitu dinamakan martabat wahdah. Ini kita kada tahu di sinilah. Wahdah itu adalah dinamakan dia ta'yinul awal, yaitu ibarat daripada ta'alluq ilmunya Allah akan zatnya. Jadi nang berta'alluq wan Allah itu nang kada bau pisahan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi di sini orang yang sudah berandak di makam di sifat mutmainnah ini adalah alamnya itu yaitu al-hakikatul Muhammadiyah. Dan tempatnya itu di dalam sir, rahasia. Dan halnya itu, hal keadaan hati mereka itu yaitu tetap hati kepada Allah Ta'ala. Sudah tetap karena banyaknya wirid tadilah. Nah sekarang kita kada membahas ini. Kita ini karena di tingkatan orang awam lah. Ini mereka sudah sampai di sini. Lalu kita bagaimana cara untuk membersihkan hati kita? Karena hati kita dalam keadaan keras lah. Hati keras itu boleh dikatakan hati kita masih mati. Masih mati. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 74. Allah berbicara tentang hati yang keras. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah. Ini ceritanya karena ada pembunuhan lah. Mereka membunuh seseorang yang akibatnya mereka ini saling menuduh siapa yang membunuh. Ya, di zaman Nabi Musa, nang kisah sapi lah. Nah, itu di atas ceritanya. Jadi sesudah bermacam tuduh menuduh, kadang mengaku, maka ayat menyambung summa kasat qulubukum min ba'dika kal hijarah, fahiya kal hijarah. Kemudian hati mereka karena tuduh menuduh tadi saling kada mengaku, maka hati mereka menjadi keras. Fahyakal hijarah, seperti batu. Au asyaddu kaswah, lebih keras dari batu. Nah, kalau batu masih bisa dilembutkan dengan air. Kisahnya kan Ibnu Hajar itu menuntut ilmu 40 tahun sudah kada dapat. Itu kalau sejarahnya.
Bulik sidin di jalan melihat batu itu diguguri banyu, kalinya belibak batu tuh. Nah itu, sidin pila rajin aja menuntut, ada harapan aja. Tapi kalau hati yang mati tidak bisa diluntur dengan air. Tidak bisa diluntur dengan air. Nah ini. Nah. Artinya hati kita yang kerasnya harus diluntur dengan musyahadah. Harus dengan mujahadah. Yang pertama. Itu disebutkan di tafsir, kita lihat tafsirnya tadi lah. Ya. Kalau Allah hendak menghidupkan hati orang yang terbunuh hatinya, Ija aradallahu ayyuhyiya qatila qalbil insan, amara biqatli hayawanan nafs bisayfil mujahadat. Kalau Allah tuh hendak menghidupkan hati orang yang terbunuh, ini hati lah yang terbunuh, bukan awak. Kalau awaknya garing, hati hidup masih aman, masih bisa berjikir. Lihat orang garing, ingat harus kalau Allah Ta'ala orang Islam nih. Tapi kalau sudah hati nang mati, wah dipayah. Maka jar tafsir, ini kak tafsir Abdul Qadir Jalani lah. Amara biqatli hayawanin nafs bisayfil mujahadat. Maka Allah memerintahkan untuk membunuh nafsunya itu. Nafsunya ini dikuasai dunia, dikuasai setan. Apa? Bisayfil mujahadat, dengan pedang mujahadat. Artinya apa? Melawan nafsu tadi dengan memperbanyak mengingat Allah. Liyuhyi katila qalbihi bi anwaris syahadat, dan untuk menghidupkan hati yang terbunuh atau hati yang mati itu dengan apa? Sinaran nur rohnya syahadat, penyaksian la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu bujur-bujur melekat di hati kita. Bujur-bujur Allah itu disaksikan dengan mata hati kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 121. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi pinnas. Sebagaimana firman Allah, apakah orang yang mati itu fa ahyainahu, bisa kami hidupkan? Allah pasti bisa menghidupkan. Sebagaimana cerita di atas tadi kan, orang yang mati dibunuh oleh mereka itu adalah orang itu kaya ceritanya. Nah, lalu bagaimana cara menghidupkan orang? Maka diperintah Allah, orang itu menyembelih apa? Sapi betina. Nanti dipukulkan sebagian apa? Badannya pada sapi itu ke orang nang mati tadi. Itu cara Allah di zaman Yahudi dahulu, caranya kayak itulah. Nah, dipukul lalu hidup, lalu nang mati tadi berucap, nang membunuh aku ini si fulan. Itu ceritanya. Nah, ini kinayah cerita inilah. Tujuannya hak kita ini akan menghidupkan hati nang mati ini nah. Nang kadang mau berzikir deh. Berat benar berzikir karena hati kita mati. Karena kesibukan dengan rayuan dunia kita, mati kita, hati kita mati. Maka kata Allah, kalau sudah kami hidupkan hatinya, wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi pinnas, maka kami berikan kepadanya cahaya, nur. Jadi cahaya itu kan ke dalam hati maksudnya. Yamshi bihi pinnas, maka dengan cahaya ini bukan
sinar inilah, bukan terang ini, bukan. Ya. Dengan nur itu dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia yang manusia itu dalam kegelapan. Dia bisa memberikan bermacam-macam nasihat kalau sudah Allah memberikan nur di dalam hatinya. Kalau orang yang tidak ada nur itu seperti berada di malam gelap gulita. Kaman masaluhu fid zulumati laisa kharijim minha. Sebagaimana kalau orang yang mati hatinya itu dia berada di dalam malam yang gelap gulita, laisa bi kharijim, tidak bisa keluar dari kegelapan itu. Nah, begitulah orang yang mati hatinya kadang-kala mengingat Allah. Tidak bisa mengingat Allah. Nang diingatakannya tuh dunia. Nah, bagaimana caranya? Supaya kita hati ini hidup. Tentunya dengan Allah. Memohon. Nah, dengan Allah. Maka kita harus memperbanyak bimudawamati dzikri yuhyillahu qalbahu binurihi. Maka kita harus memperbanyak berzikir, mudawamah berzikir. Dengan sebab zikir itu Allah menghidupkan hati kita. Nah, makanya zikirnya nang keras ini harus nyaring lah. Nang hati kita nang tapi nang mati ini harus dengan nyaring. Tadi kan dicontohkan nang sumakasar kuluhum tadi seperti batu, bahkan lebih keras dari batu. Jadi untuk memukul batu yang keras itu harus dengan batu yang besar, agar batu itu bisa pecah. Kita yang kuler berzikir itu artinya hati kita keras, bahkan lebih keras daripada batu. Maka disuruh oleh para ulama tahapan-tahapan itu harus berzikir dengan keras, dengan nyaring. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang berzikir yang nyaring itu, tapi kan ini di rumah, ini seorangan lah. Mau dilanggar jangan nyaring-nyaring, jangan bemik. Kadang-kadang orang. Nah, karena ketika berzikir nyaring itu, unsur tubuh kita ini aktif. Darah kita aktif, angin kita aktif, air kita aktif. Makanya harus dibarisi la ilaha, karena kalimat hatu andaknya di aksal halqi di sini. Nah, setiap orang menyebutkan huruf H itu hati, dadanya harus bergetar. Ada dua di situ tempatnya, hamzah dan ha berada di bagian aksal halqi sini. Itu kalau orang belajar tajwid lah. Di hulqum ini ada 3 tempat huruf. Ada 6, ada 2 di atas, di tengah 2, di bawah ini huruf H. La ilaha, haknya dibarisi supaya bergetar seluruh tubuh kita ini menjadi zikir. Nah, aktifnya bersinergi 4 unsur ini, darah, angin, apalagi tanah. 4. Nah, makanya dia imam Yusuf Al-Makassari kalau sudah berzikir nang kayak itu kena darahnya akan berzikir, dagingnya akan berzikir, dan seluruh tulang-tulangnya berzikir, dan seluruh urat-uratnya berzikir. Itu disebutkan dalam kitab Barikul Asrar. Nah, jar beliau, yasiru dammuhu wa lahmuhu wa jami'u ma indahu minal a'zami wal uruqi. Dan jadilah darahnya, dagingnya, dan seluruh apa yang dimilikinya seperti tulang-tulang dan uratnya, fi jami' adaihi wa ghairi jalika makhlutatan bi abdalil askar. Maka dengan sebab berzikir keras tadi, mesra nur zikir itu di seluruh tubuhnya. Makanya orang ada bergerak berzikir itulah. Kadang-kadang kada sadarnya bergerak berzikir itu. Karena sudah mesra bi'abdalil askar. Nah, tapi ini latihannya di rumah lah. Karena kita disuruh berzikir itu sekurang-kurangnya 24 jam, kita nang awam ini 300 kali.
Itu dikatakan 300 kali paling sedikit berzikir. Untuk menghilangkan, karena di dalam tubuh kita ini ada 3 orang mengenal Allah tuh yang pertama yang dibuang pertama ada syak. Nah, syakkun. Itu ada keraguan kita hanya kepada Allah tuh hanya 50% dalam hati mengingat Allah. Nah, yang kedua zannun. 70% ingat. Ini sudah mantap nih. Mungkin hampir di mutmainnah nih kalau. Tapi ada wahmun, kosong dari Allah. Nah, ada tuh dunia semua dalam perasaan kita. Ini yang harus diusir. Ini yang harus dibunuh. Dibunuh dengan apa? Dengan zikir. Sering kita mengucapkan, makanya Guru Sekumpul 24.000 zikir beliau di dalam khalwat. Berapa tahun itu kan udah tahu kita. Nah, kita nih itu nang kita ambil pelajaran nih supaya kita nih kan dari orang awam kita nih badataan nang kada pernah seperti mereka itu berzikir. Gunakan waktu, apalagi sudah umur 60 lah. Nah, apalagi kita. Nah, sangu kita. Jadi satu-satunya jalan untuk menghilangkan waham nang kosong di dalam hati ini, jauh dengan mengingat Allah, tidak ada jalan lain daripada la ilaha illallah. Kalau sudah itu mantap, kena salawatnya, istighfarnya, Qur'annya. Nah, itu diantaranya perjalanan mereka. Kalau sudah di mutmainnah ini sudah luar biasa lah. Kita ini mungkin mudah-mudahan sudah lewat dari amarum bisu lah, nafsu amarum bisu. Mudahan lewat. Paling tidak kita di lawamah lah. Sudah pinandu awan yang jahat, awan yang baik tuh pinandu sudah. Tapi masih belum bisa menghilangkan. Barangkali kita mudah-mudahan bisa naik di mulhamah. Yang sudah kita bicarakan. Ini kita membicarakan kedudukan orang-orang para aulia lah. Mudah-mudahan dengan membicarakan ini kita, Allah bukan pintu hati kita selalu mengingat dengan Allah. Dan halnya itu yaitu tetap sabit, tetaptornya sabit hatinya kada bawa paculan lagi. Selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wiridnya itu setengah daripada beberapa rahasia syariat, yakni batin ilmu syariat, yaitu ma'rifah, ilmu hakikat. Nah, itu orang ini beramal sudah ketiga-tiga ilmunya masuk, tauhid, fikih, dan tasawuf. Itu kalau sudah orang ma'rifah itu lah. 3 macam itu kada boleh tidak kalau untuk mencapai wasil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini kan masih beribadah tuh masih kita. Kita masih merasa kita punya kemampuan. Itu yang masih kita laksanakan, masih kita gawean kita. Kita belum bisa lagi menghilangkan perasaan sifat basariah kita. Paling tidak kita ingat bahwa setiap beribadah, ingat bahwa kita kawa bergerak itu ditolong Allah. Kita alhamdulillah nangaran takwa itu kan melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Itu kita paham sudah. Cuma yang kita ingatakan benar, kenapa jadi kawa melaksanakan perintah Allah? Kenapa jadi kawa meninggalkan larangan Allah? Itu yang kita pikirkan. Kita kah atau pertolongan Allah kah? Jadi kawa itu nah, nang jadi kawa menggawi itu nah, itu nang kita pelajari ini. Nah. Karena ya Rasulullah apa? Abdalu imanil mar'i ayya'lamallahu annahu ayya'lamallah ma'ahu haisukan. Seabdal-abdal iman seseorang itu dia yakin bahwa Allah itu selalu menolonginya di kondisi apapun, dimanapun berada. Inya yakin Allah menolong.
Itu nang diingatakannya Allahu Akbar, ruku sujud. Kadainya Allah na manulung. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Di kana nasta'in nya otaknya tuh nah. Jadi kawa menyembah ini karena Allah menolong. Ada orang pikir apa? Menyembah dulu hanya meminta wan Allah Ta'ala. Itu tafsir pikir. Iya karena abud menyembah Allah bataat Allah Ta'ala lu hanya meminta macam-macam Allah Ta'ala karena stain tuh. Memang kayak itu terjemahnya. Hanya meminta. Orang ma'rifah ada iya karena stain tuh nang dipikirkannya. Jadi aku kau menyembah ini karena engkau ya Allah yang menolong. Nah itu suhudnya. Kadainya. Jadi kita melatih supaya semuanya Allah yang menolong. Itu dalilnya tadi. Iya kanas ta'in. Di Fatihah hendaknya. Ini kalau orang punya kelebihan memang susah meninggalkan inilah. Kalau jadi imam suara bagus. Ayo, kira-kira sulit. Serasa seorang tupang timbul. Pila kada belatih, pila kada belajar. Samunyaan rasa seorang, bacaan pasih rasa seorang. Memang andaknya penyakitnya di kelebihan. Alim rasa seorang na alim, sugih rasa seorang na sugih, cerdas. Nah itu dilatih supaya kita jangan merasa seperti itu dalam beribadah. Dan wiridnya itu setengah daripada beberapa rahasia syariat. Arti rahasia syariat yaitu tadi ma'rifah. Yakni batin ilmu syariat yaitu ma'rifah. Ma'rifah ilmu hakikat. Ilmu yang sebenarnya. Dan sifatnya orang yang sudah dimutmainah itu al-judu, yakni pemurah hati. Nah itu ketahuan tau lah. Orang sudah di situ pemurah, penyayang. Kada penyarikan lagi, nyepinandu sudah nang dilihatnya nih lah. Maupun nang di dirinya pun di orang lain dilihatnya pinandu itu af'al asarun af'alillah. Bekas-bekas perbuatan Allah. Itu maksudnya. Jadi kalau hendak mengamalkan supaya hati ini penyayang, kita ini sudah di Bismillahirrahmanirrahim itu penyayang. Kalau amalkan ya Rahman 100 kali imbas sembahyang. Ya Rahman. Mudah-mudahan kita penyayang dengan orang. Nah, sayang diri kita dulu. Jadi sifatnya al-jud yakni murah hati, dan sifatnya tawakal dan halim, yakni tiada lekas marah, dan ibadat dan syukur dan redha dengan qada Allah Ta'ala, dan sabar atas kena bala. Nah, jadi lengkap sudah. Nang sabar karena bala ini kan kita sulit lah. Karena bala ya tuh alhamdulillah bubuhannya nih. Nah. Dan berperangai ya dengan perangai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang sudah bandak di situ. Itu diantaranya Abi Abbas Al-Mursi mengatakan, jar beliau, lau ghaba anni Rasulullah tarfata ainin, lau ghaba anni tarfata ainin, lau ghaba anni Rasulullah tarfata ainin, ma a'taqtu nafsi minal mu'minin. Kalau aku nyusudan sekejap mata aja lalai dan lupa dengan Rasulullah, maka imanku tidak sempurna. Sanggup mereka-mereka mengatakan seperti itu. Nah,
Artinya tuh betul-betul muttabi dengan Rasulullah lahir dan batin. Apa aja yang digawi, ingat bahwa ini gawian Rasulullah. Terlebih-lebih di dalam ibadah sembahyang. Makanya dalam sembahyang itu ya Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tafsirnya apa? Sallu ma'alim tumuni usalli. Sembayanglah kamu sebagaimana engkau ketahui aku sembahyang. Apa nang diketahui nang jahirnya? Rukun dan syaratnya terpenuhi. Jangan ada yang salah. Rukun fi'linya, rukun kaulinya, rukun kalbinya. Itu maksudnya. Dan mengikut ia akan segala perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan segala perbuatannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah mereka yang sudah berada di sifat al-mutmainnah yang disebutkan dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Itu dalil. Dan kita Allah hendak di situ lah, ingat terus berzikir. Ya berzikir itu boleh aja berjalan kah, berabah kah, berduduk kah. Asal jangan di WC aja, di situ tafakur aja, ingat aja, boleh kita. Dan adalah makam ini yaitu makam tamkin, yakni tetap, dan makam ainul yakin, dan makam iman yang kamil. Kenapa tadi? Karena banyak benar latihannya, mujahadahnya luar biasa. Ya para aulia Allah itu mujahadahnya kada gampangan. Kalau pang dikira nyaman, kita melihat yang sudah berhasilnya aja yang nyaman itulah. Luar biasa. Ada yang 10 tahun khalwatnya, ada yang 20 tahun. Abdul Qadir Jailani itu 25 tahun khalwat sidin untuk mencapai kesempurnaan. Kita kada kawan kayak itu, gurunya kada ada. Lalu kita apa? Nang ringan-ringan aja. Nah, sembahyang 5 waktu jangan sampai terlambat. Itu dulu mujahadah kita. Mujahadah itu melawan nafsu supaya sembahyang 5 waktu itu jangan maalang-alang oleh karena gawi. Itu aja. Kalau sejauh-jauh latihannya. Maka itu yang paling pertama ditanya oleh malaikat Allah ini. Jangan alasan maalang-alang. Mati itu kada ada nama alang-alang. Ya lah. Karena ibadah itu ta'aluknya dengan kematian. Ada naratan menyupir mati, ya kah? Nah, kejadian maalang-alang tuh hendak menyampaikan wah ajan sudah, masjid beberapa masjid dilewati. Nah, itu apa artinya? Karena nafsu. Jarak gua sumpul juga sidin mun kawa mati itu dalam mengingat Allah. Apa aja bentuknya? Mengingat Allah. Ajjilu bis salati qablal paut ya Rasulullah. Segera sembahyang sebelum datang. Nah, kaulah kita menunda sembahyang kalau pena mati. Wa badiru bit taubah qablal maut. Segera bertobat sebelum mening. Terancak dibaca Arwah Haji Bakri di radio Allah. Dan sebagian dan sugiannya bagi seorang yang telah sampai kepada makam martabat ini, yakni martabat mutmainnah itu nafsunya, yaitu membanyakkan zikrullah taala hak. Nah, jadi kita kada kompat sinilah atau ya hakku. Arti hak itu apa? Yang sebenarnya.
Jinya yang haknya sama ada dengan huruf nida atau tidak. Kalau dengan huruf nida ya hakku, ya hakku. Kalau jakada ya hakku, hakku. Karena ini sudah kadainya lagi yang berzikir itu. Yang berzikir adalah sifat Allah yang bertajalli di dalam dirinya. Ada kita ini kan masih kita, kalau masih banyak kita yang berzikir nih. Ayo jadul bagus ya latihan tuh. Ini dengan banyaknya berzikir kita diberi anugerah rasa itu diangkat. Sifat basyariah kita itu diangkat dengan jajabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena anugerah itu kada dengan amal hakikatnya. Anugerah itu pemberian Allah, tapi asbabnya syariatnya kita ini harus memperbanyak mengingat Allah, berzikir. Karena jari Ibnu Taillah, kalau orang mendapat wahab atau madad dari Allah itu harus apa? Ijah aratta wurudal mawahib alaika fasahil faqra wal faqata ladaik. Bila ikam tuh hendak mendapatkan anugerah seperti ma'rifah, merasa sudah artinya kada seorang lagi beribadah, maka nyatakan di diri kita bahwa kita ini fakir. Pakra itu fakir. Nah, nyatakan dalam diri kita ini bahwa kita ini sangat berhajat kepada Allah. Pakra wal pakata itu fakir walaupun kita sugih. Nah, banyak berduit tapi kita kada pernah merasa ada berduit. Karena duit ini anugerah Allah. Walaupun alim tapi kita kada merasa alim, nang kada merasa ini anugerah. Anugerah. Tapi kalau kita merasa masih kita ngarannya. Makanya dibawa dengan kalimat ladai, kada dibawa indaka. Jadi ada makna berbeda. Dalilnya di mana? Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, itu dalilnya. Itu dalil syariat. Sedekah itu bujur-bujur diberikan kepada orang fakir dan miskin. Zakat, sedekah itu kan zakat. Itu yang berhak menerima adalah orang fakir dan miskin. Kita bisa menerima anugerah Allah seperti ma'rifati apabila kita sudah mengakui kada bisi apa-apa, kada merasa punya apa-apa, dengan amal yang banyak, maka anugerah itu akan dapat on kita. Dalilnya syariat deh. Surah At-Taubah, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Tapi bila kita merasa berilmu, merasa pintar, kada bakalan. Sudah ada jalan tala aku nikam, kada ku bari lagi. Merasa sugih, kada ku bari lagi. Maksudnya sini anugerah ma'rifah. Mun harta dapat tanya, tapi kada pinanduan Allah taala. Lalu kada kau menjalankan harta itu sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Harus latihan kita nang kada merasa punya apa-apa tuh. Latihannya tadi memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Habis sudah nang keempat. Ini kita membaca ya, jadi ampun orang semuanya, mudah-mudahan yang berkenan membaca nih lah makam orang seberataan. Karena ada lintas nang kalima nah. Yang kelima nafsur radiyah namanya. Maka perjalanannya itu billahi ta'ala sampai kah? Ajan sudah. Ah, tinggal sini ya kita pas nah. Mudah-mudahan yang kita baca pada malam ini Allah memberikan anugerah wan kita barataan, membukakan pintu hati kita sehingga kita selalu dengan Allah. Artinya dengan Allah apa? Selalu berzikir dengan Allah. Yang mudah tadi apa? La ilaha illallah. Dan itu memang yang paling abdal sudah untuk kita awam ini. Ya Rasulullah apa? Abdalu ma qultuhu ana wan nabi min qabli la ilaha illallah. Seabdal-abdal yang kukatakan, nah, aku dan nabi-nabi dulu ada kalimat la ilaha illallah. Nah, mudah-mudahan kita malam ini kalau Imam Ghazali menyuruhkan 1000 kali zikirnya malam Sabtu lah. Nah, mudah-mudahan siapa hendak mencoba apa dengan niat hendak mengamalkan, insyaallah mudah aja. Nah, kebetulan malam ini pas malam amalan zikir 1000 kali. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada malam ini menjadi ilmu pengetahuan kita
dan Allah membukakan hati kita sehingga kita ingin melaksanakan. Baniatnya disuruh baniat lah. Pila mendengar nang dia tuh disuruh baniat. Mendengar disuruh baniat hendak menggawi. Pila mendengar nang kada bagus gawian disuruh baniat untuk meninggalkan. Karena kadang kalau kita mengamalkan kebanyakan pelajarannya nah. Jadi dengan niat itu dicatat oleh malaikat Allah. Mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita dan dosa kita dan dosa lupanya kita kepada Allah, Allah angkat, dan dosa anak istri kita dan dosa guru-guru kita dan dosa kedua orang tua kita dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta alaihim. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikal syakirin, min ibadikal sabirin, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikal salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajjal majlis bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.